Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Silakan, dapat motor tidak tahu apa-apa. Di SP12. Puluhan warga SP12 Mimika turun ke jalan membawa senjata tajam karena keluarganya tewas ditabrak. Bakar sesama rekan pesta miras, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Natal masih 2 pekan, namun penumpang kapal di Merauke sudah melonjak. Bank Indonesia Papua meluncurkan program Semarak Rupiah di hari Natal untuk memenuhi kebutuhan uang baru yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar 27,6 miliar rupiah khusus untuk penukaran di Kota Jayapura. Jumlah tersebut meningkat 100% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan komitmen Bank Indonesia untuk mendekatkan layanan Bank Indonesia kepada masyarakat, ya, agar masyarakat dapat merayakan ya Natal dengan tentunya dapat memperoleh uang rupiah sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, yang tadi saya sampaikan tentunya dalam kondisi yang layak edar, yang sesuai dengan kebutuhan baik itu pecahan maupun jumlahnya. Inilah bentuk komitmen Bank Indonesia, dan Bank Indonesia menyadari bahwa ini tidak dapat dilakukan Bank Indonesia sendiri. Selain menyediakan uang tunai, Bank Indonesia juga menggiatkan edukasi literasi keuangan melalui gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen mengapresiasi langkah Bank Indonesia mengingatkan batas penukaran uang hingga 5 juta rupiah per orang. Ia meminta Bank Indonesia mendorong layanan kas keliling menjangkau rumah ibadah dan sekolah. Kita berharap ke depan terus ditingkatkan sehingga layanan-layanan seperti ini kepada masyarakat kita bukan hanya di wilayah perkotaan tetapi bisa menyentuh sampai kepada mereka yang ada di daerah yang jauh dari layanan-layanan perbankan, terutama yang di luar-luar. Nah, terima kasih kepada Bapak Papua hari ini bisa hadir, dan kehadiran perbankan juga cukup dirasakan oleh masyarakat ketika ini bisa terlayani sampai di tingkat yang paling pelosok. Bank Indonesia menyiapkan 7 kas titipan yang tersebar di 6 provinsi, di mana layanan penukaran berlangsung hingga 23 Desember. BI mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi pintar melalui gawai masing-masing, sehingga dapat mempersingkat waktu penukaran dan menghindari antrian panjang. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Otoritas Jasa Keuangan Papua menerima 90 kasus pengaduan pinjaman online ilegal periode Januari hingga akhir tahun ini. Sebagian besar peminjam adalah kalangan usia muda. OJK akan terus memberikan edukasi kepada generasi muda dan masyarakat setempat agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal. Dari 90 laporan yang diterima, sebagian besar korban mengaku tertarik lewat kemudahan pencairan dana. Namun belakangan mereka terjerat bunga tinggi dan intimidasi dari para penagih yang tidak terdaftar sebagai lembaga keuangan resmi. Saat ini OJK sudah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk menindak setiap aktivitas keuangan ilegal yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Terkait 90 laporan pinjaman online, tentunya sudah kami masukkan ke dalam APPK, yaitu kontak pelayanan pengaduan 157 kami. Tentunya apabila dari entitas tersebut tidak memiliki izin, tentunya akan kami lakukan penindakan dengan cara penutupan aktivitas tersebut agar masyarakat lebih waspada dan bisa mengetahui atau mengecek mana saja dari pinjaman yang terdaftar dan berizin OJK.
OJK mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran dana cepat dari lembaga yang tidak memiliki legalitas yang jelas. OJK turut mendorong lembaga keuangan resmi seperti bank untuk dapat hadir dan memberikan kemudahan sehingga masyarakat memiliki pilihan yang aman dalam mengakses jasa keuangan. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus pembakaran seorang pria paruh baya yang terjadi pada 5 Mei 2025 lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah Pance alias Putra, seorang pemuda yang berbulan-bulan melarikan diri pada hari Senin menyerahkan diri ke Mapolres. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan pelaku mengakui perbuatannya saat itu dipengaruhi minuman keras. Korban saat itu berpesta miras bersama pelaku dan 6 rekan mereka. Namun pelaku tersinggung dengan kata-kata korban sehingga membeli bensin lalu membakar korban di lokasi. Selanjutnya pada pukul 24 waktu setempat, korban datang dan bergabung minum dengan kami selama 2-3 jam. Selanjutnya korban bergabung dan bicara sembarang menyampaikan kepada saya. Selanjutnya saya membeli bensin botolan yang di sekitar lokasi. Selanjutnya saya kembali ke lokasi tersebut, kami minum dan saya siram korban dengan menggunakan bensin. Selanjutnya saya bakar korban dengan menggunakan korek api gas. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Mimika dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi juga sudah menyita barang bukti meliputi 6 kaleng minuman beralkohol, pakaian korban, tongkat korban, dan botol bekas bensin yang digunakan untuk membakar korban. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.